Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Kalau sahabat dulu bukan mendengar hadisnya, akan tetapi melihat muka fisiknya dan mendengar suaranya, melihat perilakunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini cuma ngedengar hadisnya, tentunya keyakinannya akan berbeda. Tapi ketika keyakinan orang sekarang pun itu nilainya akan lebih tinggi dibanding para sahabatnya Nabi. Sampai-sampai Rasul mengatakan tuba liman ro'ani wa amanabi, akan beruntung orang yang lihat aku, melihat fisikku, ibadahku, pesanku, perilakuku, mereka percaya kepadaku. Tapi kalau kita lihat sejarah, walaupun itu orang lihat fisik Nabi, suara Nabi, perilaku Nabi, mendengar suara Nabi, itu banyak yang gak beriman. Tapi kata baginda Rasul, summa tuba liman lam yaroni wa amanabi. 3 lipat dia beruntung bagi orang yang tidak lihat aku, apakah fisiknya, apakah tidak mendengar suaranya, apa tidak melihat perilakunya Nabi, tapi mereka percaya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kayak kita mah nggak melihat bagaimana fisiknya Nabi kayak gimana. Jangankan sekelas orang yang senang kepada Nabi, orang yang benci sama Nabi juga di belakangnya senang lihat Nabi. Cuma karena gengsi ya, susah kalau orang biasa. Walaupun dia senang dalam hatinya nggak ditampakin karena gengsi. Abu Jahal, Abu Lahab itu dalam hatinya senang pada Nabi. Kalau Nabi baca Al-Quran, suara Nabi itu didengerin. Nah, kalau kita hanya mendengar yang disampaikan dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percaya 3 lipat beruntung dibanding beruntungnya sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin beberapa minggu lagi kita akan menghadapi bulan puasa. Kalau dirasa-rasa kayaknya cepat banget bulan Ramadannya. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak seminggu, seminggu kayak sehari. Apakah memang itu sibuk? Tapi kalau kita ngobrol sama orang yang nggak sibuk juga sama. Cepat banget ya sekarang mah. Kalau seorang 2 orang ya semuanya begitu. Ada satu hadis Rasulullah yang mengatakan Ramadhanu ila Ramadhana, puasa Ramadan ke puasa Ramadan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takfirul lidzunubi, penggugur bagi dosa-dosa yang diperbuat oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kadang-kadang di dalam rumah juga banyak maksiat.
apalagi keluar rumah. Makanya biasanya para wali atau para nabi kalau udah taubat, masa tuanya mereka itu ujlah, hidupnya menyendiri. Apakah itu di dalam gua, apakah itu di dalam gunung. Karena tanpa masuk ke dalam gua, tanpa masuk ke dalam gunung akan sulit, Pak. Apalagi sekarang kan beda dengan dulu. Dulu mah tanahnya luas, orangnya dikit. Kalau Roma Irama dulu nyanyi 125 juta penduduk. Kalau sekarang 270 juta. Nyanyi Roma Irama ada nggak 40 tahun? Ada. Ya, rame kan di radio dulu banyak TV belum ada. Kalau sekarang 270 juta. Berarti belum 50 tahun, belum setengah abad, penduduk Indonesia cepat. Lebih dari separuh. Kalau separuh aja berarti 250. Ini sekarang 270. Ya. Gimana nanti kalau udah 100 tahun yang akan datang? Yang penduduk semakin banyak, ya. Godaan akan lebih banyak lagi. Dulu kita ngelihat orang bawa HP yang sekarang itu barangkali bocah nggak mau, ya, yang bunyi tik 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 gitu. Kayaknya orang kaya banget nih, ya, orang hebat. Padahal itu HP-nya HP Nokia yang kecil. Karena biasa kita di warnet apa di wartel. Kalau pengen telepon jauh pakai duit, cokot telepon. Kalau orang ada gedean ya di rumah pasang telepon. Bertingkat lagi sekarang, anak-anak sekarang udah canggih, udah bisa selfie, udah macam-macam. Ada juga orang selfie jatuh ke jurang, selfie di jalanan ketabrak mobil. Maaf kalau sekarang orang umroh aja selfie baik. Tapi kemarin saya jarang ke Syekh Ajengan Aang. Kalau di sana nggak boleh bawa HP. Kalau bawa HP itu diambil dan dihancurin HP-nya. Nggak siapa, termasuk Habib Rizik aja diambil HP-nya, dimasukin ke empang, ceburin. Ya. Tidak kenal siapa. Ya. Apalagi orang-orang kayak kita. Ada larangan keras di tempat jarah, tidak boleh bawa HP. Makamnya biasa, tapi yang jarahnya ribuan. Ya, kalau kita lihat kuburan orang tua kita, kayak kuburan guru-guru kita yang biasa, itu ya Kak, makamnya sampai bala, kadang-kadang sampai diberakin ayam dan berbagai macam lah. Berakin apa sih namanya, suka lewat makan ikan, bingsang, itu udah banyak. Agak keurus pisan. Tapi kok mereka mah 24 jam nggak berhenti orang.
Saya pernah itu pengen jarah kerada kosongan, ntar kali jam 4 orang pada tidur. Saya berangkat jam 4, ternyata di makam udah lebih banyak lagi, kagak ada tempat buat duduk bisa. Itu jam 4 sedang-sedangnya orang tidur. Andai kata ada yang bangun jarang, kalau bukan terhima. Di kuburan di atas gunung kok penuh baik. Kalau kuburan di kampung kita gimana? Jangankan malam, subuh, siang juga sob. Karena mujahadahnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, secara hakikatnya kebaikan akan kembali kepada kita. Makanya sering saya ulang-ulang, kalau ibadah mah jangan cacing iri sama tetangga. Tetangga nggak ngaji, rezekinya lancar, kerjaannya ada baik. Tetangga nggak sholat, hanya apa yang kita pengenin anak baik. Jangan. Kita yang rajin sholat, yang rajin ngaji zikir, rajin doa di pagi sampai sore doa, tapi kayaknya serut baik. Ada beberapa faktor yang membuat kita ini terhalang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan terhijab kita punya doa. Salah satunya adalah dengan ada perbuatan dosa kita dan dosa orang yang ada di sekitar kita. Apalagi pengen doa kita kayak makan cabai, kudu nggak boleh punya dosa ya. Nggak boleh punya salah ya. Karena pernah diuji coba oleh Nabi Musa alaihissalam ketika dipinta oleh seorang raja, ya Nabi Allah, ini panas sudah bertahun-tahun, banyak jadi korban, air pun tidak ada, masyarakat banyak yang mati, tolong minta kepada Allah agar diturunkan hujan. Kata Nabi Musa, udah kalau begitu kumpulin aja deh masyarakat semuanya, kita istighosah di atas gunung. Singkat cerita, udah disampai bukit, kata Nabi Musa, ceramah dulu. Saudara-saudara sekalian, siapa di antara kalian yang pernah berbuat dosa, jangan ikut saya, silahkan pulang. Ini ribuan orang pada balik semua. Yang bisa cuma satu. Ini satu buta lagi. Kamu kenapa nggak ikut pulang? Nggak punya dosa? Begini ya Nabi Allah, saya juga bingung ini apa saya dosa apa enggak. Maksudnya bagaimana? Dulu lagi saya melihat, saya ini pernah jalan di satu tempat, lewat rumah itu pintunya terbuka, ada orang kelihatan badannya, tubuhnya kelihatan. Ya, kalau kayak kita dada perempuan kelihatan, lehernya kelihatan, rambutnya kelihatan. Maka langsung saya ini ngebaliar, sudah ngebaliar, dan saya totok mata saya sehingga saya buta, takut melihat yang kedua kalinya. Kalau memang itu dianggap dosa, saya mau pulang. Kata Nabi Musa, kamu tegas gak tuh? Itu badan perempuan apa laki? Buku saya juga langsung ngabalian. Makanya saya colok mata saya sehingga saya buta. Saya nggak tahu yang saya lihat itu yang nggak pakai pakaian itu apa laki apa perempuan. Benar deh, benar. Ya udah, kata Nabi Musa, nggak dosa. Kalau kamu tahu bahwa itu dadanya perempuan, dosa, balik.
Enggak, saya nggak tahu. Singkat cerita, sampai di gunung, kata Nabi Musa, silahkan berdoa. Kata ini orang buta, ya Nabi Allah, kok saya yang disuruh doa? Kata Nabi Musa, kasapnya salah, nempeleng orang Kipti mati, doa aja. Ya Nabi Musa tahu diri ya, salah. Doa, ya Allah, kalau memang itu dianggap tidak dosa, perbuatan yang dulu saya colok dua mata saya, maka saya minta agar engkau turunkan hujan di negeri kami. Maka ketika mereka berdua turun dari gunung, diturunkan hujan langsung oleh Allah Subhanahu. Ini kayak makan cabai. Yang jadi masalah kan kita Allah di jalanan paham ya, tiap hari bertumbuh ini. Makanya pasti dosanya banyak. Mah dengan Ramadan itulah tiap tahun diadakan Ramadan, bukan berulang Ramadan. Ramadan yang besok bukan Ramadan yang kemarin. Diadakan oleh Allah Ramadan sampai kita wafat. Yang kedua, Jum'atu ila Jum'ah, dari Jumat ke Jumat, wassalatu ila salat, dari salat ke salat, mukaffiratun lima bainahunna, itu sebagai penggugur langit bagi dosa antara mereka dari Ramadan ke Ramadan, dari Jumat ke Jumat, dari salat ke salat. Idajtu dibatil kabairu, apabila dijauhi dosa-dosa yang besar. Karena kalau dosa besar itu tidak bisa dihilangkan dengan puasa, sholat. Contohnya nggak sholat, dosa besar, nggak bisa dihilangi dengan puasa. Kecuali sholatnya harus dikot, minjem duit, ngutang, ya, atau ngezolimin, ngambil punya orang, dan berbagai macam, itu tidak bisa kita tobat kecuali harus dikembalikan. Salat kudu dikodo, kecuali haji ya, kalau haji karena sulit. Ya, kalau kita gali ya satu ke satu itu, apakah itu bulan Ramadan, apakah itu Jumat, apakah itu sholat, karena masing-masing mereka punya anggota masing-masing. Ya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna salatu kulluha Ramadan." Andaikan umatku tahu keuntungan-keuntungan yang terdapat di bulan Ramadan, maka sungguh mereka akan meminta semua bulan jadi bulan Ramadan. 12 bulan pengennya puasa baik Ramadan. Kita mah kalau maaf Ramadan 29 atau 30 hari kayaknya ramai ya. Apalagi terawihnya, imamnya ekonomi, mulainya 8:30. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu doanya jam 10. Mungkin besok kita nggak sholat di situ lagi. Kapok. Orang-orang aja 8:30, udahan di jam 10. Apalagi ada yang lebih cepat lagi, 20 menit selesai. Kenapa? Li'annal hasanati mudha'afun. Karena nilai ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat. La ilaha illallah. Kita bulan Ramadan sekali tuh. Kalau di bulan biasa harus 1000. Ya maaf kita tali 1000 sekali ya.
Sehari 1000 kira-kira kuat nggak? La ilaha illallah. Cepatlah nggak? La ilaha illallah. Nggak begitu? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 1000 kira-kira. Kuat nggak setiap hari? Dan berbagai macam yang didapati, yang diraih oleh umat Nabi Muhammad ketika datang bulan Ramadan. Demikian juga sholat Jumat. Sholat Jumat itu jangankan sholat Jumatnya, masuk masjidnya pun nilainya besar. Yang pertama masuk masjid, Allah kasih dia sama dengan berkorban onta. Kira-kira pernah berkorban onta belum? Boro-boro ya. Sapi aja belum. Pengen kita punya nilai korban onta, tiap minggu masuk masjid pertamanya. Coba jangan tidur ya. Benar sih, jam 10 udah masuk masjid. Cuma di masjid yang tidur. Oh, pengen dapat onta doang. Dulu saya lagi di pesantren itu ke masjid itu jam 10 saya. Udah jam 10 udah berangkat saya. Cuma di masjid ngapalin kitab Imriti, Yakulu, Alpiyah saya hafalin di masjid. Biasanya habis setengah 12 selesai. Ngapa kita masjid hafalin Quran? Di rumah kagak bisa. Bulan puasa apa, bulan hari Jumat ada salsean berangkatin jam 10 kita ngapalin di Yasin. Nggak usah banyak-banyak sahin. Nanti minggu Jumat besok lagi sahin lagi. Karena di dalam Al-Quran itu ada surah-surah yang dihususkan, dirutinkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya Yasin. Demikian juga sholat 5 waktu ya. Kita ngejar takbir imam itu sama dengan pergi haji 1000 kali, umrah 1000 kali, sedekah emas sebesar gunung Uhud diserahkan ke orang miskin. Tiap kita sholat berjamaah ngejar takbiratul ihram bersama itu baru sedikit Pak. Jadi tiap Ramadan itu rangkaiannya banyak di dalamnya. Demikian Jumat juga rangkaian banyak. Demikian juga sholat 5 waktu. Itu banyak disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wajar umat Nabi Muhammad walaupun umurnya pendek, fisiknya kecil, ibadahnya malas, tapi akan mengungguli ibadah umat terdahulu. Kita masuk ini ngaji nih. Kita enggak megang pulpen, enggak nulis, cuma lihat aja, dengerin. Itu berimbang. Kita sama dengan sholat 1000 rakaat. Ya kalau nggak pakai fisik mah nggak kuat kita. Kali bapak-bapak mah ada niat itu seumur hidup sholat 1000 rakaat. Kalau saya udah ngamble nggak kuat. Kalau 100 rakaat mah kuat masih. Jadi kalau udah di atas 100 ya jalur godok ya, geloyor badan kita. Ya, mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya Pak ya. Insyaallah nanti karena kita masuk bulan Rajab, kemudian Sya'ban sampai ke akhir dari Sya'ban, mudah-mudahan dapat lebih kuat lagi iman kita, sehingga kuat iman akan meningkatkan ibadah. Amin. Kita tutup suratul Fatihah. Al-Hadidiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.